Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, dan pagi yang cerah, kami patut berterima kasih kepada Bapa di surga yang Kau sudah pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu secara khusus, dan urapi kami, dan urapi hamba-Mu, Roh Kudus kuasai pikiran kami, sehingga berkat firman Tuhan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Mazmur 126 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat pertama sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Jara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pula dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita tahu orang di tengah-tengah penderitaan. Saat ini banyak manusia mengalami penderitaan karena virus corona. Berapa bulan mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa berdagang dengan ekonomi yang pas-pasan, dan kadang-kadang lockdown. Dan sekarang juga akibat pandemi ini begitu hebat, banyak orang mengalami penderitaan. Berapa banyak pengangguran bertambah, pekerjaan semakin sulit, ekonomi semakin sulit. Banyak negara-negara yang mengalami resesi. Di tengah-tengah kesulitan ini, banyak orang mengalami menderita. Kita lihat kejahatan sekarang sudah mulai merajalela. Kemana kita minta tolong selain kepada Tuhan? Dunia benar-benar menakutkan. Dunia sudah sangat tua. Dunia sudah akan lupa. Tapi kita masih harus hidup di tengah-tengah kesulitan ini. Ya, kepada siapa kita mohon selain kepada Tuhan? Maka perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Maka dikatakan pada ayat yang ke-4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu suatu tanah yang subur. Pulihkan. Mohon. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Bagai mohon anugerah Tuhan, pulihkan. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan pulihkan ekonomi kita, negara kita. Maka negara berusaha membantu para rakyatnya supaya ekonomi bisa berjalan dengan baik. Dan saudara perhatikan, dari kertas koran, mereka bisa membuat kerajinan tangan. Dari gelas aqua ciptakan untuk membuat sesuatu kerajinan tangan dan lain-lain. Karena Tuhan memberikan hikmat buat mereka sehingga mereka bisa hidup. Demikian juga kita mohon kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan bangsa kita. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan tanah air kita Indonesia. Hanya Tuhan.
zaman jajahan Belanda, Jepang, bagaimana rakyat kita tertindas. Tapi karena kasih karunia Tuhan, pengorban darah-darah para pahlawan, kita bisa mengalami kemerdekaan. Dan Tuhan juga mau memerdekakan kita dari penderitaan kita. Maka Alkitab menulis pada ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pula dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya, apa ditabur tidak sia-sia, sebab ditabur di tanah Negev, di tanah yang subur. Tuhan akan memberkati. Yang menyuburkan adalah Tuhan. Tuhan yang memulihkan semua. Kalau Tuhan pulihkan semuanya, maka kita berharap pada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan ekonomi negara kita, supaya kembali mencukupi segala kebutuhan rumah tangga kita, keluarga kita semua. Amin. Benar Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan ekonomi negara kami. Hanya Engkau yang sanggup. Engkau lihat penderitaan mereka, banyak mereka menjerit, mulai pekerjaan, usahanya, bisnisnya. Tuhan, mari Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong mereka. Hanya belas kasihan Engkau yang Kau curahkan buat kami semua Tuhan, sehingga kami boleh pulihkan kembali rumah tangga kami, ekonomi kami, sehingga ekonomi kami di kuartal ketiga ini Engkau pulihkan Tuhan. Engkau turut campur tangan, berikan hikmat-Mu buat para pemimpin, baik Bapak Presiden, Trisma, Menteri Keuangan, dan menteri-menteri yang lain. Kau berikan kecerdasan, kepintaran yang dari Tuhan, sehingga rakyat Indonesia atau bangsa kami Indonesia yang mengalami pemulihan, karena Engkau yang mengistimewakan bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau dengar cerita anak-anak-Mu bangsa kami Indonesia, Engkau lebih dengar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan bekerja, akan berdagang, serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang selamat, dan membawa berkat sesuai dengan kebutuhan hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kembalikan kami dan keluarga kami sore atau siang, dan malam kami tidur nyenyak, tebus kami puasa darah Tuhan. Bangunkan pagi-pagi kami menghadap Tuhan kembali dengan kekuatan tubuh yang sehat yang daripada Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, TNI, Polri yang bekerja di depan, pada Tuhan yang bekerja, yang berismawa, para medis yang bekerja, relawan, bahkan juga banyak donatur-donatur yang berkorban. Tuhan berkati sehingga segala kebutuhan untuk bangsa kami, mereka yang mengalami terpapar virus corona, di Tuhan Engkau jamah, pulihkan lebih sempurna, sehat, dan jangan sampai tambah lagi Tuhan. Hanya Engkau cukup Tuhan, sekian ratus orang Tuhan, sekian ratus ribu orang, jangan sampai nambah lagi. Hanya kemurahan Tuhan yang boleh terjadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan istata yang kita lihatkan. Amin.